baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik, siswa-siswi SMA se-Sulawesi Selatan. Kembali lagi bersama saya Kak Sri Mulyani dalam program Smart School, Generasi Smart Berkarakter Cerdaski. Oke, baik adik-adik. Khusus hari ini kita akan membahas salah satu subtes dalam SNBT yaitu penalaran matematika. Nah, terkait dengan aritmatika sosial. Jadi langsung saja ya adik-adik kita membahas beberapa jenis soal terkait materi aritmatika sosial. Untuk soal yang pertama, Aisyah mengalami kerugian 20% dari harga pembelian karena sepatunya terjual seharga 400.000. Dengan demikian, harga beli sepatu tersebut adalah berapa? Jadi ketika adik-adik memperoleh soal seperti ini, adik-adik bisa memanfaatkan rumus berikut. Yaitu harga beli itu sama dengan 100% dibagi dengan 100% dikurang persentase rugi dikali dengan harga jualnya. Jadi adik-adik bisa memanfaatkan rumus berikut. Jadi apabila di soal diketahui keuntungannya, adik-adik bisa mengubah rumus ini menjadi ditambah persentase untung. Oke, jadi untuk soal yang pertama, karena Aisyah mengalami kerugian, maka kita gunakan rumus pertama ini. Jadi harga beli itu sama dengan 100% dibagi dengan 100%, kita kurangkan dengan persentase rugi. Persentase rugi itu 20%. 20% kali harga jualnya. Harga jualnya 400.000. Jadi 400.000. Nah, coret-coret yang bisa dicoret. Tapi sebelum itu kita operasikan dulu pembaginya. Jadi 100% dibagi dengan 80% dikali dengan 400.000. Jadi adik-adik bisa mencoret yang bisa dicoret seperti persentase. Lalu 80 dibagi dengan 400. Itu kita dapat 400 dibagi 80 kira-kira berapa adik-adik? 5 ya. Jadi kita peroleh 100 dikali 5.000 itu 500.000. Oke, jadi untuk jawaban soal nomor 1 adalah Charlie, yaitu 500.000. Jadi begitu ya adik-adik. Jadi adik-adik bisa menggunakan rumus harga beli itu sama dengan yang ini, yang tertampil pada layar adik-adik. Jadi silakan untuk soal nomor 1 bisa adik-adik screenshot terlebih dahulu atau mengambil gambar untuk pembahasan soalnya. Sebelum kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, baik, kita lanjut ke soal nomor 2. Untuk soal nomor 2, Kak Dila membeli iPhone seharga 14 juta. Kemudian karena butuh uang, akhirnya iPhone tersebut dijual kepada Ani dengan presentasi keuntungan 50%. Maka harga jual iPhone tersebut adalah berapa? Jadi dengan menggunakan rumus harga beli sebelumnya, kita bisa memperoleh rumus baru, yaitu harga jual. Mohon maaf, ini sama dengan ya. Jadi harga jual itu sama dengan 100% ditambah dengan persentase untung dibagi dengan 100% dikali dengan harga beli. Jadi adik-adik bisa memperoleh rumus dari harga jual itu dengan rumus harga beli yang sebelumnya kita gunakan pada soal nomor 1. Jadi untuk menjawab soal nomor 2, adik-adik lihat kembali bahwa keuntungan yang didapat, jadi harga jual itu sama dengan 100% ditambah persentase untungnya. Persentase untungnya berapa? Itu 50%. Jadi ditambah 50% dibagi 100% dikali dengan harga beli. Harga beli iPhone-nya itu seharga 14 juta. Jadi kita masukkan ke rumus 14 juta. Setelah itu kita operasikan yang bisa dioperasikan. 100% ditambah 50% itu 150% dibagi dengan 100% dikali dengan 14 juta.
Oke, selanjutnya coret yang bisa dicoret. Jadi yang pertama persentasenya, terus 100, kita bisa coret 02 di sini. Lalu sisanya 150 dikali 140.000. Nanti adik-adik akan memperoleh 15 dikali 14 itu 21 juta. Jadi harga jual iPhone-nya itu seharga 21 juta. Untuk soal nomor 2 jawabannya adalah Bravo. Jadi adik-adik untuk soal nomor 2 silahkan adik-adik bisa men-screenshot terlebih dahulu jawaban untuk pembahasan soal nomor 2 sebelum kita lanjut ke soal selanjutnya. Oke, baik, kita lanjut ke soal nomor 3. Untuk soal nomor 3, harga jam tangan bekas itu seharga 2.100.000. Jika harga tersebut 30% lebih murah daripada harga jam tangan yang baru, berapakah harga jam tangan barunya? Jadi dari soal kita ketahui bahwa ketika jam tangan bekas dijual, itu harganya menurun seharga 30% lebih murah daripada harga jam tangan baru. Jadi sebelumnya harga jam tangan baru itu 100%, karena dijual jam tangan bekasnya itu menurun 30%, maka kita ketahui bahwa 70% dari harga jam tangan baru itu sama dengan harga jam tangan bekas. Nah, selanjutnya yang ditanyakan apa? Harga jam tangan barunya. Jadi adik-adik bisa mengubah bentuk persentase ini menjadi 70/100 dikali dengan harga jam tangan baru atau jam baru itu sama dengan harga jam tangan bekas. Jam tangan bekas itu seharga 2.100.000. Jadi kita peroleh untuk harga jam tangan baru itu sama dengan 2.100.000 dikali dengan 100/70. Nah, ada yang bisa disederhanakan? Ada ya. Jadi kita bisa sederhanakan untuk 210 dan 70. 210 dibagi 70 itu 3. Sehingga kita peroleh nilainya 30.000 dikali dengan 100. 30.000 dikali dengan 100 itu dapatnya 3 juta. Oke, jadi untuk harga jam tangan barunya itu seharga 3 juta rupiah. Jadi untuk soal nomor 3 jawabannya Charlie. Jadi itu ya adik-adik untuk pembahasan soal nomor 3. Adik-adik bisa terlebih dahulu men-screenshot atau mengambil gambar untuk jawaban nomor 3 sebelum kita lanjut ke pembahasan soal nomor 4. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya yaitu soal nomor 4. Untuk soal nomor 4, Ami menabung di bank sebesar 250.000 dengan suku bunga 18% per tahun. Jika tabungan Ami sekarang 280.000, lama Ami menabung adalah berapa bulan? Nah, ketika adik-adik mendapatkan jenis soal seperti ini, adik-adik bisa memanfaatkan rumus berikut. Di mana lama menabung adalah bunga dibagi dengan tabungan awal dikali 100 per P. P itu persentase bunga dikali dengan 12. Sehingga dengan menggunakan rumus ini kita peroleh lama menabungnya. Jadi N itu sama dengan bunganya berapa. Jadi kita harus dulu cari bunga dari tabungan Ami. Untuk mencari bunganya, adik-adik sisa mengurangkan tabungan yang sekarang yaitu 280.000 dikurangkan dengan tabungan awalnya yaitu 250.000. Jadi diperoleh bunganya 30.000. Nah, kita substitusikan masuk ke dalam rumus. Jadi N sama dengan bunga yaitu 30.000 dibagi dengan tabungan awal. Tabungan awalnya 250.000.
Lalu kita kali dengan 100 dibagi dengan persentase bunganya. Persentase bunganya per tahun yaitu 18%. Jadi per 18 dikali dengan 12. Coret-coret yang bisa dicoret. Jadi adik-adik bisa coret 30.000 dengan 25.000, nolnya 4. Lalu yang bisa kita coret lagi 3 dan 18. 18 dibagi 3 itu kita peroleh 6. 6 dibagi 12 kita peroleh 2. Lalu 25 dengan 100 juga bisa. Jadi 100 dibagi 25 itu 4. Maka sisanya itu sisa 4 dikali 2. Jadi lama menabungnya itu sama dengan 8. Oke, jadi lama Ami menabung adalah 8 bulan. Jawabannya delta. Itu untuk soal nomor 4. Untuk soal nomor 4, mana adik-adik paham kan? Oke, untuk soal nomor 4 silahkan adik-adik men-screenshot terlebih dahulu jawabannya atau mengambil gambar sebelum kita lanjut ke soal selanjutnya. Oke, baik adik-adik. Selanjutnya kita ke soal selanjutnya yaitu soal nomor 5. Adik-adik bisa melihat untuk soal nomor 5 jenisnya itu sama dengan soal nomor 4 sebelumnya. Jadi adik-adik, kakak kasih kesempatan untuk adik-adik untuk mengerjakan soal nomor 5 terlebih dahulu sebelum kakak membahas cara mencari jawaban untuk soal nomor 5. Jadi adik-adik bisa memanfaatkan rumus yang sama dengan nomor 4 sebelumnya yaitu lama menabung. Jadi silahkan adik-adik kakak kasih waktu 30 detik untuk mengerjakan soal nomor 5. Oke, bagaimana adik-adik? Kira-kira untuk soal nomor 5 itu jawabannya opsi apa? Oke, untuk soal nomor 5, kita cek jawabannya ya. Untuk soal nomor 5, jawabannya itu bravo. Jadi, untuk adik-adik yang belum memperoleh jawabannya, untuk soal nomor 5 itu jawabannya bravo. Cara mencari jawabannya, itu kita gunakan rumus yang seperti jenis soal nomor 4 tadi. Jadi, yang pertama kita cari dulu bunganya. Bunga yang digunakan itu berarti tabungan yang sekarang itu 130.000. Kita kurangkan dengan tabungan awalnya. Tabungan awalnya 120.000. Jadi kita dapat 130 dikurang 120 itu 10.000. Jadi kita dapat bunganya 10.000. Kita masukkan ke substitusi masuk ke dalam rumus. Jadi lama menabung sama dengan bunganya itu 10.000 dibagi dengan tabungan awalnya. Tabungan awalnya itu 120.000 dikali dengan 100 per persentase bunganya. Persentase bunganya itu 5%. Jadi per 5 dikali 12. Jadi sederhanakan yang bisa disederhanakan. Yang pertama untuk 10.000 dan 120.000. Nolnya bisa kita coret 4. Lalu kita bisa bagi 12 bagi 12. Lalu 100, jadi sisa yang ini ya adik-adik, 100 dibagi 5. 100 dibagi 5 itu 20. Maka untuk soal nomor 5, jawabannya atau lama menabungnya itu 20 bulan. Jadi jawabannya
Bravo. Itu untuk pembahasan soal nomor 5. Adik-adik bisa men-screenshot terlebih dahulu jawabannya sebelum kita lanjut ke soal selanjutnya. Oke, baik adik-adik, untuk soal nomor 6. Untuk soal nomor 6, setiap hari Ayu menabung sebesar Rp500. Jika hari ini tabungan Ayu 12.500, besar tabungan Ayu 13 hari yang akan datang adalah berapa? Jadi kita perhatikan, jadi hari ini atau sekarang itu besar tabungan Ayu sebesar 12.500. Nah, hari berikutnya atau 1 hari setelah hari ini, itu otomatis Ayu menabung lagi 500. Jadi otomatis tabungannya bertambah Rp500. Lalu untuk 2 hari selanjutnya itu otomatis juga bertambah 500. Karena Ayu menabung itu setiap hari. Jadi yang kita cari ketika tabungannya 13 hari setelahnya. Kira-kira itu berapa? Nah, di 2 hari itu kita dapat 2 kali 500. Lalu bagaimana dengan 13 hari selanjutnya? Berarti sisa kita kalikan 13 kali 500. Nah, otomatis besar tabungan Ayu 13 hari yang akan datang, kita sisa jumlahkan 12.500 ditambah 13 dikali 500. Jadi silakan adik-adik mengalihkan 12.500 ditambah 13 kali 500 itu berapa? Jadi untuk 13 kali 500 berarti 3 kali 5 itu diperoleh 5, simpan 1, 5 kali 1 itu 5, tambah 1, 6, berarti 6.500. Lalu kita jumlahkan 12.500 ditambah 6.500 itu 19.000. Jadi untuk jawaban soal nomor 6 itu opsi alfa. Begitu ya adik-adik, paham kan untuk soal nomor 6? Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan soal nomor 7, silakan adik-adik mengambil gambar terlebih dahulu atau men-screenshot layar pada handphone adik-adik terkait untuk pembahasan soal nomor 6. Sebelum kita lanjut ke pembahasan soal selanjutnya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Untuk soal nomor 7, setelah 9 bulan, uang tabungan Alvin di koperasi berjumlah 545.000. Koperasi memberi jasa simpanan berupa bunga 12% per tahun. Tabungan awal Alvin di koperasi adalah berapa? Ketika adik-adik mendapatkan soal seperti ini, adik-adik bisa memanfaatkan rumus tabungan awal atau bunga tunggal ya. Adik-adik bisa menggunakan rumus bunga tunggal untuk mencari tabungan awal Alvin di koperasi berapa. Jadi adik-adik bisa manfaatkan seperti ini. Jadi yang pertama yang perlu adik-adik cari yaitu N-nya atau waktunya. Waktu menabungnya itu 9 bulan. Nah, ketika kita menggunakan rumus bunga tunggal, adik-adik harus terlebih dahulu mengubahnya ke dalam bentuk atau satuan tahun. Ketika kita mengubah 9 bulan menjadi satuan tahun, berarti adik-adik hanya perlu membagi dengan 12. Jadi 9/12 tahun. Nah, dari sini 9/12 masih bisa disederhanakan. Sama-sama kita bagi 3, sehingga memperoleh bentuk sederhananya itu 3/4 tahun. Jadi waktunya itu 3/4 tahun. Jadi dari sini kita peroleh bahwa tabungannya ketika 9 bulan diketahui di soal itu 545.000. Oke, jadi substitusikan apa yang diketahui di soal ke dalam rumus. Jadi M 3/4 sama dengan modal awal atau M0 atau tabungan awal dikali 1 ditambah N, N-nya 3/4, dikali bunganya 12%, jadi 12/100. Selanjutnya kita substitusikan masuk tabungannya 545.000, itu sama dengan tabungan awal dikali dengan
bisa kita sederhanakan 12 bagi 4, itu kita peroleh 3. Sehingga kita dapat 1 ditambah 9/100. Jadi silahkan adik-adik mengoperasikan pecahan. 1 ini bisa kita ganti menjadi 100/100 agar penyebutnya sama. Ketika penyebutnya sama, kita bisa mengoperasikannya. Jadi 545.000 itu sama dengan modal awal dikali 109/100. Sehingga kita peroleh modal awalnya itu sama dengan 545.000 kita kali dengan 100/109. Oke, nah ada tidak yang bisa dibagi? Ada ya, 545 dengan 109. Adik-adik silahkan mencari perkalian 109 dikali berapa yang hasilnya 545. Jadi adik-adik fokus ke satuan akhirnya, yaitu akhir 5. Jadi 109 perkalian berapa? Perkalian 9 yang hasilnya akhirannya 5, yaitu perkalian 5. Kita cek apakah jawabannya 545. 9 kali 5 itu 45. 5 kali 0, 0 ditambah 4. 5 kali 1, 5. Ternyata 545. Jadi 545 dibagi 109 bersisa 5. Jadi modal awalnya itu sama dengan 5.000 kita kali dengan 100. Sehingga tabungan awalnya itu 500.000. Jadi tabungan awalnya Alvin di koperasi itu 500.000. Jadi jawabannya itu delta. Gitu ya adik-adik. Untuk soal nomor 7 bagaimana adik-adik? Paham kan? Oke, sebelum kita lanjut ke soal nomor 8, silakan adik-adik men-screenshot jawabannya terlebih dahulu sebelum kita bahas kembali untuk soal jenis yang sama, yaitu soal nomor 8. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya, yaitu untuk soal nomor 8. Untuk soal nomor 8, jenis soalnya sama dengan soal nomor 7. Pak Dadi menabung pada sebuah bank setelah 8 bulan tabungannya menjadi 456.000. Jika ia mendapat bunga 21% setahun, jumlah uang yang pertama ditabung Pak Dadi adalah berapa? Jadi adik-adik bisa memanfaatkan rumus yang sama seperti soal nomor 7 sebelumnya, yaitu rumus bunga tunggal. Oke? Jadi adik-adik, kakak kasih kesempatan untuk adik-adik untuk mengecek apakah adik-adik sudah paham pengerjaan soal nomor 7 sebelumnya. Silahkan adik-adik mengerjakan soal nomor 8 terlebih dahulu sebelum kakak membahas cara memperoleh jawabannya. Oke? Oke, bagaimana adik-adik untuk soal nomor 8? Apakah adik-adik bisa menemukan jawabannya kira-kira opsi apa untuk soal nomor 8? Jadi ingat ya adik-adik, yang pertama kita cari yaitu lamanya atau waktunya, yaitu N-nya ya. Jadi N-nya di soal diketahui itu berapa? Jadi Pak Dadi menabung pada sebuah bank setelah 8 bulan. Jadi waktunya itu 8 bulan. Ingat ketika kita menggunakan bunga tunggal, itu satuannya harus kita ubah dulu dari bulan menjadi tahun. Jadi sisa adik-adik bagi dengan 12. Jadi kita peroleh waktunya itu 8/12 tahun. Apakah masih bisa disederhanakan? Bisa ya adik-adik. Untuk 8 dan 12 masih bisa disederhanakan dengan
pembagi dan pembilang dan penyebut kita bagi dengan 4 sehingga kita peroleh 2/3 tahun. Jadi kita peroleh untuk waktunya itu 2/3 tahun. Sehingga diketahui di soal bahwa tabungan ketika 2/3 tahunnya itu sama dengan 456.000. Sehingga untuk mencari modal awalnya silakan adik-adik memasukkan atau mensubstitusi masuk apa yang diketahui di soal ke dalam rumus. Jadi M 2/3 sama dengan tabungan awal dikali dengan 1 ditambah N-nya diketahui 2/3 dikali bunganya. Bunganya 21%. Jadi dikali 21/100. Sehingga sesuai dengan di soal, maka M 2/3 itu sama dengan 456.000 sama dengan tabungan awal kali 1 ditambah, di sini masih bisa kita sederhanakan 21 dibagi 3 itu 7, 2 dibagi 100 atau 100 dibagi 2 itu 50, sehingga kita peroleh 7/50. Nah, agar bisa dioperasikan otomatis satu ini bisa kita ubah menjadi 50/50. Supaya penyebutnya sama. Sehingga kita peroleh 456.000 itu sama dengan tabungan awal dikali dengan 50 tambah 7 itu 57/50. Oke, jadi kita peroleh untuk tabungan awalnya itu sama dengan 456.000. Kita kali dengan, otomatis dibalik ya, jadi 50/57. Nah, selanjutnya silahkan ada tidak yang bisa dibagi? Ada ya, jadi kita bagi 456 bagi 57. Jadi kira-kira adik-adik mencari kira-kira untuk perkalian 7 untuk akhirannya 6 itu berapa kali 7? Yaitu 8 kali 7. Jadi silahkan kita cek 57 kali 8 itu berapa? 7 kali 8 itu 56. 8 kali 5 40 tambah 5 45. Ternyata hasilnya 456. Sehingga kita peroleh 456 dibagi 57 itu 8. Jadi tabungan awal itu 8.000 dikali 50. Jadi kita dapat tabungan awalnya 8 kali 5 40. Nolnya ada 4. Jadi 1, 2, 3, 4. Kita peroleh tabungan awalnya 400.000. Untuk soal nomor 8 jawabannya bravo. Oke, begitu ya adik-adik, paham kan? Untuk pembahasan soal nomor 8 silakan adik-adik mengambil gambar terlebih dahulu sebelum kita lanjut ke pembahasan soal selanjutnya. Oke, untuk soal selanjutnya itu soal nomor 9. Untuk soal nomor 9, Andi menabung di sebuah bank sebesar 200.000. Setelah 9 bulan tabungan Andi menjadi 218.000. Besar suku bunga tunggal yang ditetapkan bank per tahun adalah berapa? Jadi untuk menjawab soal jenis seperti ini, adik-adik bisa memanfaatkan rumus bunga itu sama dengan N waktunya dikali P per 100. Ingat P itu persentase bunganya per 100 dikali modal. Untuk modal di sini itu bisa diganti ya adik-adik. Jadi rumus ini bukan cuman untuk modal, tapi bisa juga kita ganti menjadi pinjaman awal atau bisa juga tabungan awal. Jadi menyesuaikan dengan soal saja. Oke. Nah, di sini Andi menabung di sebuah bank sebesar 200.000. Setelah 9 bulan tabungan Andi menjadi 218. Besar suku bunga tunggal yang ditetapkan bank per tahun adalah berapa? Jadi yang pertama kita cari dulu bunganya, karena yang diminta di soal itu P-nya atau persentase bunganya berapa. Jadi untuk cari bunga sama seperti soal sebelumnya. Jadi bunga itu sama dengan 200 atau tabungan yang sekarang 218. Kita kurangkan dengan tabungan awalnya yaitu 200.000.
maka kita peroleh bunganya 18.000 ya. Oke, silakan substitusikan masuk ke dalam rumus sehingga diperoleh 18.000 itu sama dengan N-nya. N-nya berarti lamanya, bulan ya. Ingat, ketika N-nya bulan, sedangkan yang diminta per tahun, maka adik-adik harus mengubah terlebih dahulu satuannya dari bulan ke tahun. 9 bulan berarti 9 bulan. Untuk mengubah menjadi tahun berarti 9 per 12 tahun. Ini masih bisa kita sederhanakan sehingga diperoleh 3 per 4 tahun. Oke, jadi N-nya itu 3 per 4 dikali P yang dicari per 100 dikali dengan tabungan awal. Tabungan awalnya itu 200.000. Oke, selanjutnya kita sederhanakan yang bisa kita sederhanakan. Yang pertama 100, coret 2 nolnya, 4 dan 20. 4 dan 20 itu berarti 5 ya. Berarti 3 dikali P dikali 500. Sehingga kita peroleh 18.000 sama dengan 3 dikali 500. Itu sama dengan 1.500 dikali P. Jadi kita peroleh nilai P itu sama dengan 18.000 dibagi 1.500. Jadi silahkan adik-adik membaginya. 180 dibagi 18. Kira-kira berapa? Jadi 180 kita bagi dengan 15. Berarti 15, 1 kita peroleh sisanya 30. 30 bagi 15 itu 2. Sehingga kita peroleh 180 dibagi 15 itu sama dengan 12%. Jadi jawaban untuk nomor 9 jawabannya adalah delta. Oke? Bagaimana adik-adik untuk soal nomor 9? Cara kerjanya jadi sisa adik-adik manfaatkan rumus yang ada ya untuk mencari bunga, yaitu N kali P per 100 dikali modal. Jadi ingat adik-adik harus memperhatikan waktunya. Oke, jangan sampai salah memasukkan waktunya, di mana adik-adik memasukkan di sini 9 padahal yang diminta itu per tahun. Jadi 3 kita harus terlebih dahulu mengubah satuannya dari bulan ke tahun. Oke, bagaimana adik-adik untuk nomor 9? Silahkan adik-adik bisa mengambil gambar terlebih dahulu atau men-screenshot jawaban untuk soal nomor 9 sebelum kita lanjut ke pembahasan soal terakhir, yaitu soal 10. Oke, untuk soal nomor 9, kita next bahas untuk soal nomor 10. Untuk nomor 10, seseorang meminjam uang di koperasi sebesar 4 juta dan diangsur selama 10 bulan dengan bunga 1,5% per bulan. Besar angsuran tiap bulan berapa? Jadi yang diminta itu angsuran tiap bulannya. Seperti yang kita ketahui bahwa untuk mencari angsuran tiap bulan, itu berarti kita carinya mana? Yaitu dengan angsuran pokoknya, lalu kita tambahkan dengan bunganya yang diberikan oleh koperasi berapa. Nah, untuk cari angsuran pokok berarti uang yang dia pinjam atau 4 juta, kita bagi dengan lamanya, itu selama 10 tahun. Jadi dibagi 10 ditambah dengan bunganya. Bunga itu 1,5%. Jadi 1,5% dari pinjamannya, yaitu 4 juta ya. 4 juta. Nah, ingat untuk 1,5% ini kita ubah ke dalam bentuk pecahan jadi 1,5 per 100. Sehingga kita peroleh 400.000 ditambah, ini bisa kita coret. Oke, berarti 1,5, nolnya juga kita ambil di sini, jadi 15 dikali
sisanya 4.000. Sehingga kita peroleh 400.000 ditambah 15 kali 4.000. 15 kali 4.000 berarti 5 kali 4, 20, simpan 2, 4 kali 1, 4, tambah 2 jadi 6. Jadi 60.000. Sehingga angsuran yang harus orang tersebut bayar di koperasi tiap bulannya yaitu 460.000. Oke, begitu ya adik-adik. Jadi jawaban untuk soal nomor 10 yaitu bravo. Oke, untuk soal nomor 10 bagaimana adik-adik? Paham kan? Oke, adik-adik bisa mengambil terlebih dahulu gambar untuk pembahasan soal nomor 10. Oke, untuk soal nomor 10 mungkin menjadi soal terakhir yang bisa kakak bahas untuk pertemuan kali ini. Tentu saja kakak tetap berharap adik-adik tidak hanya fokus ke 10 soal yang kakak bahas, tetapi adik-adik bisa mencari referensi soal lain atau jenis soal lain terkait dengan materi aritmatika sosial, entah itu di Google atau di YouTube, untuk menambah pengetahuan dan latihan adik-adik untuk persiapan UTBK tahun ini. Jadi kakak untuk hari ini kakak mohon maaf jika apabila selama pembelajaran ada kata-kata kakak yang keliru, dan terima kasih atas antusias dan semangat adik-adik dalam belajar. Jadi sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.